Hai guys, apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang bergenre drama dan komedi yang berjudul Bajrangi Bhaijaan. Bajrangi Bhaijaan merupakan film India tahun 2015 yang disutradarai oleh Kabir Khan. Film ini dibintangi oleh Salman Khan, Harshali Malhotra, Kareena Kapoor, dan Nawazuddin Siddiqui. Film ini mengisahkan tentang seorang anak Pakistan yang harus berpisah dari kedua orang tuanya dan terdampar di negara India yang tengah berselisih paham dengan negara Pakistan. Anak perempuan cantik ini sulit untuk berbicara sehingga membuat orang-orang yang di sekelilingnya tidak tahu dari mana asal-usulnya. Dan film pun dimulai. Film diawali dengan seorang gadis kecil yang bernama Shahida yang sedang bermain dengan domba-dombanya. Tak lama, ayah Shahida menyuruhnya untuk pulang karena hari sudah semakin gelap. Sebagai anak yang baik, Shahida mengikuti perintah ayahnya dan ia pulang sambil mendorong mainan rodanya. Lalu tiba-tiba, mainan rodanya terlepas. Ia pun mengejar roda itu sampai terguling-guling dan terjatuh ke jurang. Di lain waktu, ibunya menanyakan pada suaminya di mana Shahida. Lalu sang ayah menjawab, "Bukankah dia sudah pulang dari tadi?" Ibunya pun menjawab, "Kalau Shahida belum pulang." Ayah Shahida pun serontak terkejut dan meminta bantuan pada warga untuk mencari Shahida. Akhirnya, semua warga membantu mencari Shahida dan syukurnya Shahida ditemukan tersangkut di sebuah pohon di pinggir jurang. Karena Shahida ini tidak bisa bicara, dia hanya terdiam menunggu bantuan. Di keesokan harinya, keluarga Shahida berkumpul dan membicarakan pengobatan terapi untuk Shahida agar bisa berbicara kembali. Bapak tua ini menyarankan Shahida untuk dibawa ke tempat suci yang ada di Delhi. Ia katakan dirinya juga tidak bisa berbicara saat usia 5 tahun dan dibawa ke tempat itu. Tetapi ayahnya Shahida tidak bisa pergi ke India karena dirinya pernah tergabung dalam militer Pakistan dan visanya pun terbatas untuk pergi ke India. Mendengar hal itu, si ibu yang akan membawanya ke India, bagaimanapun caranya, ia ingin Shahida bisa bicara lagi dan pergi ke sekolah. Untuk membiayai perjalanan itu, si ayah menjual semua domba-dombanya. Tiba keberangkatannya, si ayah hanya mengantarnya di stasiun kereta. Singkat cerita, Shahida dan ibunya pun tiba di tempat suci. Ibunya dan Shahida memohon dan berdoa di tempat itu. Ibunya berharap setelah mengikuti ritual dan syair-syair di tempat suci itu, Shahida bisa berbicara kembali. Setelah itu, mereka pun kembali ke Pakistan menaiki kereta. Di tengah perjalanan, kereta yang mereka naiki berhenti mendadak. Lalu ada seorang nenek menanyakan pada penjaga, "Kenapa kereta ini berhenti?" Lalu si penjaga menjawab, "Kalau kereta itu mengalami kerusakan dan sedang diperbaiki." Sambil menunggu kereta diperbaiki, semua penumpang beristirahat dan tidur, termasuk ibunya Shahida. Ketika itu Shahida terbangun. Ia melihat anak domba yang masuk ke dalam lubang. Karena Shahida ini anak baik dan terbiasa dengan domba, ia pun mendekati domba itu dan menolongnya. Namun saat sedang bermain dengan domba, kereta itu pun berjalan. Shahida pun berlari dan melambaikan tangannya pada ibunya. Malangnya, Shahida yang tak mampu memanggil ibunya, ia pun ditinggal kereta yang menuju ke Pakistan. Tak lama setelah itu, Shahida melihat kereta lain yang melintas. Ia berpikir kalau kereta ini memiliki tujuan yang sama. Akhirnya Shahida pun menaiki kereta itu. Tetapi ternyata kereta itu berbalik arah menuju India. Sementara itu ibunya terbangun dan berteriak mencari Shahida. Karena panik, ia langsung menarik rem darurat kereta itu. Pencarian pun dilakukan oleh petugas. Namun sayangnya Shahida tidak ditemukan. Si ibu bersikeras untuk mencarinya sendiri. Tapi masalahnya, kereta sudah masuk ke wilayah negara Pakistan.
Untuk pergi ke India, si ibu harus mempunyai visa lagi. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya si ibu melaporkannya ke polisi, berharap kalau Syahidah bisa ditemukan dan bertemu orang baik di sana. Keesokan harinya, Syahidah terbangun dari kereta barang itu. Ia terbangun di tengah ramainya warga India yang sedang merayakan perayaan Dewa Hanuman. Ia pun tergabung dalam keramaian itu. Di sana dia melihat Bajrangi yang sedang menari di perayaan Dewa Hanuman. Setelah selesai acara menari-nari, Bajrangi melihat Syahidah menatapnya. Karena tahu gadis kecil ini tidak menatap siapa-siapa selain dirinya, Bajrangi pun menawarkan minum kepada Syahidah. Syahidah pun langsung mendekatinya dan menghabiskan minuman itu. Terlihat Syahidah sangat kehausan. Bajrangi pun memutuskan untuk membelikan makanan juga. Ketika Syahidah makan, ia pun menanyakan namanya. Tetapi Syahidah yang tak bisa bicara, ia hanya bisa terdiam saja. Bajrangi pun menyuruhnya untuk menghabiskan makanannya. Lalu Bajrangi pergi meninggalkan Syahidah. Tetapi Syahidah malah mengikutinya. Bajrangi yang mengira Syahidah yang sedang tersesat mengajaknya ke kuil Hanuman untuk berdoa. Ia menyuruhnya untuk berdoa dan berdiam di kuil itu supaya orang tuanya bisa menemukannya. Lalu Bajrangi meninggalkannya kembali. Tetapi saat di dalam bis, Bajrangi lagi-lagi melihat Syahidah mengikutinya. Bajrangi pun meminta supir untuk menghentikan mobilnya. Lalu Syahidah pun diajak ke kantor polisi. Bajrangi melaporkan kalau dirinya telah menemukan seorang gadis kecil yang tersesat. Dia ingin menitipkannya di kantor polisi, tetapi Pak Polisi menolaknya. "Kamu tinggalkan saja kontakmu," kata polisi. Lalu Bajrangi membawanya pulang. Saat dalam perjalanan, Bajrangi pun menanyakan asalnya. Bajrangi bilang, "Aku akan menyebutkan nama-nama kota. Kalau itu nama kota asalmu, kamu anggukan kepala dan angkat tanganmu." Bajrangi pun mulai menyebutkan nama-nama kota, sampai para penumpang pun membantunya menyebutkan nama-nama kota yang ada di Delhi. Saat salah seorang penumpang menyebutkan nama kota, Bajrangi pun menanyakan, "Apakah kamu berasal dari sana?" Karena Bajrangi pun berasal dari kota itu, mereka pun bertanya kenapa Bajrangi sampai ada di Delhi. Bajrangi pun menceritakan kalau dirinya itu sangatlah bodoh. Ia tidak pernah lulus mengikuti tes sekolah. Saat memberikan hasil tes sekolah kepada ayahnya, Bajrangi selalu dipukul karena tidak pernah lulus. Dari mulai ujian tes ke-1 sampai ujian ke-10. Pernah seorang teman menyarankannya untuk menyontek saja. Bajrangi, penganut Dewa Hanuman yang baik dan jujur, tidak mau melakukan itu karena menyontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur, katanya. Lalu di ujian ke-11 akhirnya Bajrangi lulus dan memberitahukan kepada ayahnya. Saking kagetnya, ayah Bajrangi pun meninggal. Sebelum meninggal, ayah Bajrangi menyuruhnya untuk pergi ke Delhi dan bertemu sahabat ayahnya yang bernama Dayanan. Dan di sanalah ia bertemu dengan Rasika. Rasika adalah anak dari Dayanan. Bajrangi selalu menemani Rasika kemanapun ia pergi. Saat ia mengajar di sekolah, berdoa di kuil, atau saat berbelanja. Dari situlah Rasika mulai jatuh hati pada Bajrangi. Pada suatu ketika, rumah Dayanan didatangi tamu. Tamu itu bermaksud untuk melamar Rasika. Namun saat itu Rasika sudah jatuh hati pada Bajrangi dan menolak lamaran tersebut. Untungnya, ayah Rasika menghormati keputusan anaknya untuk memilih jodohnya sendiri. Lalu lamaran pun dibatalkan. Dan Bajrangi diberi syarat oleh ayahnya untuk membeli rumah dalam waktu 6 bulan. Apabila itu tidak bisa didapat, maka ayahnya bilang akan menikahkan Rasika dengan pria yang layak baginya. Para penumpang pun senang mendengarkan cerita cinta Bajrangi. Setiba di rumah, Bajrangi pun menjelaskan kalau Syahidah adalah anak yang hilang. Lalu ayahnya bilang, "Bagaimana kalau kamu tidak menemukan orang tuanya? Kamu harus bekerja keras agar bisa mendapatkan rumah dan menikah dengan Rasika." Di rumah ini Syahidah yang tidak bisa menyebutkan namanya lalu diberi nama Muni. Saat menemani belanja, Bajrangi bilang kalau Muni adalah anak dari kasta Brahmana. Ia yakin karena melihat kulitnya yang putih. Di lain tempat, Muni yang tidak terbiasa dengan makanan India lalu bergegas untuk menyelesaikan makanannya.
Saat di dapur, ia mencium harum makanan yang enak yang biasa ia makan. Tak lama kemudian, semua orang di rumah berteriak dan mencari Muni. Ibunya katakan kalau Muni tidak ada di rumah. Lalu Bajarangi dan Rasika pun mencarinya keluar. Alangkah kagetnya, Bajarangi dan Rasika melihat Muni sedang memakan daging ayam di tetangganya yang muslim. Lalu Bajarangi pun memaksa Muni untuk melepaskan makanan itu dan mengangkatnya keluar. Lalu Bajarangi pun mengajak Muni untuk makan di restoran. Bajarangi berbicara pada Rasika kalau dugaannya selama ini salah. Muni ternyata bukan dari kasta Brahmana, karena kalau dia dari kasta Brahmana, dia tidak akan memakan daging hewan. Tapi kali ini Bajarangi yakin kalau Muni berasal dari kasta ksatria, karena kasta ksatria kadang-kadang memakan daging hewan, kata Bajarangi. Di tempat itu, Muni menangis saat melihat seorang anak yang sedang disuapi makan oleh ibunya. Lalu Rasika dan Bajarangi pun menghiburnya dengan bernyanyi dan berjoget ayam. Keesokan harinya, Muni diajak jalan-jalan oleh Rasika dan Bajarangi. Saat melewati penjual gelang, Muni mengambil sebuah gelang. Bajarangi pun memberitahukannya kalau mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik. Lalu Bajarangi mengajaknya ke kuil Hanoman untuk meminta maaf. Ketika Bajarangi sedang berdoa, ia melihat Muni tidak ada di sampingnya. Ia melihat Muni masuk ke masjid itu, lalu Bajarangi mengejarnya. Di sana Bajarangi kaget melihat Muni yang pandai memakai hijab dan Muni pun berdoa di sana. Lalu Bajarangi keluar dan memberitahu Rasika, selama ini kita ditipu oleh Muni. Ternyata Muni adalah seorang muslim. Dia sedang berdoa di masjid dan dia juga pandai memakai hijab, kata Bajarangi. Bajarangi takut kalau ayah Rasika akan mengusir Muni yang berbeda agama, karena ayahnya Rasika tidak mau ada umat beragama lain di rumahnya. Rasika bilang, Muni anak kecil yang berusia 6 tahun, yang jauh dari rumah dan orang tuanya. Soal agama dan kasta, itu omong kosong. Kamu adalah orang baik, karena itu aku mencintaimu. Kemudian mereka berdua masuk dan mencari Muni. Di dalam, Bajarangi langsung mendapatkan pelukan dari Muni. Dari itu Bajarangi mulai sayang dengan Muni. Ia berjanji dan bertekad untuk menemukan orang tua Muni. Di rumah, Bajarangi takut kalau sampai ayahnya tahu Muni beragama muslim. Saat menonton pertandingan kriket India dan Pakistan, Muni tersenyum dan gembira lalu mencium bendera Pakistan karena memenangi pertandingan itu. Semua orang di rumah itu melihat aneh kepada Muni. Lalu Bajarangi mendekati Muni dan berkata, "Pakistan." Muni langsung mengangguk dan mengangkat tangannya. Di situ Bajarangi langsung menepok jidat. Ayah Rasika yang mengetahui itu menyuruh Bajarangi untuk mengembalikannya ke kedutaan Pakistan. Tetapi saat itu di kedutaan Pakistan sedang didemo oleh orang India. Lalu terjadi insiden anarkis oleh pendemo. Diberitakan kalau kedutaan Pakistan akan buka kembali 1 bulan ke depan. Ayah Rasika menyuruh Bajarangi untuk mendatangi sebuah agen yang ia kenal. Lalu di sana Bajarangi meminta tolong untuk dibuatkan paspor untuk Muni. Tetapi agen itu menolaknya. Dia tidak bisa membuatkan paspor ke Pakistan. Agen tersebut menawarkan kalau ada seorang temannya yang bisa membawanya ke Pakistan, tetapi dengan biaya 1,5 lakh. Bajarangi pun menyanggupinya walau harus menggunakan uang yang seharusnya untuk membuat rumah. Lalu Bajarangi meninggalkan Muni di agen itu. Sebenarnya Muni tidak mau. Muni ingin diantar oleh Bajarangi, tetapi Bajarangi memaksanya untuk pergi. Bajarangi pun keluar dan berjalan sambil menangis. Karena tidak tahan mengingat Muni, ia pun akhirnya kembali ke agen itu. Tetapi sampai di sana, Muni sudah dibawa pergi. Bajarangi yang melihat Muni dari kejauhan langsung mengikutinya sampai di sebuah tempat. Karena tak terlihat lagi kemana mereka pergi, Bajarangi menanyakan pada bapak pengendara beca. Bapak itu menunjukkan kalau mereka masuk ke situ. Di sini Bajarangi marah besar karena Muni telah dijual ke rumah bordil oleh agen tersebut. Bajarangi pun menghantam si agen tersebut sampai menyangkut di kabel. Dari kejadian itu, Bajarangi berjanji akan mengantar Muni ke Pakistan walau tanpa visa. Di perbatasan, Bajarangi bertemu dengan Bu Ali. Ia menawarkan untuk melewati ke perbatasan dengan harga yang mahal.
Setelah mendengar cerita Bajrangi, Bu Ali merasa kasihan dan kagum. Lalu ia memberinya diskon 50%. Mereka pun masuk ke perbatasan melalui lubang. Bu Ali mengatakan di sini ada 4 lubang menuju Pakistan. Lalu mereka pun melewati perbatasan itu. Setelah masuk perbatasan, Bajrangi si penganut Dewa Hanuman yang jujur, dia tidak mau masuk ke Pakistan kalau belum dapat izin. Ia menunggu petugas militer dan ia pun bertemu. Bukannya diberi izin, dia malah dihajar oleh petugas itu dan disangka mata-mata. Bajrangi mengatakan dia adalah penganut Bajrang Bali yang jujur. Dia bukan mata-mata. Dia hanya ingin mengantar gadis kecil ini ke Pakistan. Tentu saja petugas tidak percaya begitu saja. Lalu mereka disuruh kembali ke India melalui lubang itu. Tak lama Bajrangi sudah masuk lagi di perbatasan. Lalu petugas menanyakan, "Kamu masuk dari mana?" Bajrangi yang jujur, ia menjelaskan dia masuk dari lubang yang lain. Ia tetap meminta izin untuk masuk. Komandan menyuruhnya silahkan lari dari sini. Kalau masih di sini, ia akan menembaknya. 10 menit kemudian, Bajrangi masih di situ dan menunggu untuk meminta izin masuk. Bajrangi menjelaskan semuanya. Karena Bajrangi orang yang jujur, akhirnya komandan pun mengizinkannya untuk masuk ke Pakistan. Mereka berdua pun beristirahat di restoran. Bajrangi meminta Muni untuk cepat selesaikan makanannya karena ada polisi. Saat mereka pergi, mereka diberhentikan oleh polisi karena borgol mereka hilang. Ternyata borgol itu ada di tas Muni. Lalu mereka pun dibawa ke kantor polisi. Bajrangi yang tidak memiliki paspor dituduh sebagai mata-mata. Dan mereka pun diliput oleh Chan Nawab, wartawan Pakistan. Saat interogasi, polisi tidak percaya kalau Muni tidak bisa bicara. Lalu polisi memegang mulutnya dengan keras. Di situ Bajrangi marah besar lalu memukul polisi tersebut. Lalu mereka berdua pun kabur. Mereka berdua pun diikuti oleh Chan sampai masuk ke dalam bis. Di dalam bis, Bajrangi menanyakan dan menjelaskan kalau dirinya dari India ingin mengantar gadis kecil itu. Chan dan para penumpang kagum pada Bajrangi. Saat mobil bis diberhentikan dan diperiksa polisi, Chan dan Bajrangi sembunyi di atas mobil bis itu. Lalu mereka diamankan di sebuah masjid. Keesokan harinya, Bajrangi bertemu dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz menyapanya dengan salam dan menyuruhnya masuk. Tetapi Bajrangi hanya terdiam saja. "Kamu kenapa nak?" kata Pak Ustadz. Bajrangi menjawab, "Saya tidak bisa masuk karena saya bukan muslim." Pak Ustadz pun tertawa. "Ini adalah tempat semua orang, jadi siapa saja boleh masuk. Ayo masuk," kata Pak Ustadz. Bajrangi yang tadinya terdiam saja terpaksa masuk setelah melihat mobil petugas melintas. Setelah mendengar ceritanya, Pak Ustadz berkata ini adalah tugas yang mulia. Lalu kemudian Pak Ustadz membantunya melewati petugas yang sedang melakukan pemeriksaan di jalan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mencari orang tua Muni. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka bertiga istirahat di sebuah warteg. Saat sedang makan, mereka melihat seorang bapak pengendara mobil dan berhenti di rumah makan itu. Seketika Chan memiliki ide. Chan menyuruh Muni untuk memasukkan sebuah pisang di knalpot mobil itu. Setelah selesai makan, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan dan berharap bertemu mobil tadi lagi. Dan ternyata benar saja, mereka melihat mobil jeep itu sedang mogok. Dengan gaya yang sok sebagai montir, Chan menawarkan diri untuk membetulkannya. Dan Chan pun menyuruh Muni. Muni langsung tahu apa yang dimaksudkan oleh Chan. Muni pun langsung mengambil pisang itu. Dan mobil pun langsung bisa hidup kembali. Karena sudah berbaik hati, bapak ini pun akhirnya memberikan tumpangan. Mereka pun dengan senang hati menerimanya. Di perjalanan mereka berbincang. Bapak ini menanyakan siapa anak kecil itu. Chan menjelaskan kalau Muni tidak bisa berbicara dari kecil. Bahkan ibunya pun sama tidak bisa berbicara. Lalu Chan pun menanyakan kita akan kemana. Lalu si bapak ini menjawab kita akan pergi ke pos polisi dahulu. Karena ternyata bapak ini adalah kepala polisi di tempat itu. Ia terpaksa masuk dari cutinya karena dapat perintah untuk menangkap mata-mata dari India yang masuk ke Pakistan. Dari situ Chan mulai tegang, begitu juga Muni dan Bajrangi. Akhirnya mereka sampai di pos polisi. Karena ingin berbalas budi, kepala polisi ini pun menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan mereka sampai ke rumahnya.
Di dalam perjalanan, Chan ditanya di mana rumahnya, dan Chan pun bingung. Ia mengatakan kalau dirinya agak sedikit lupa. Chan beralasan kalau dirinya dulu diusir karena menikahi perempuan yang tidak direstui oleh orang tuanya. Lalu Chan menunjuk sebuah rumah dan meminta berhenti di situ. Chan pun turun. Lalu tiba-tiba keluar bapak tua dari rumah itu. Selain jadi wartawan, Chan juga jago berakting. Dia langsung meminta maaf pada bapak tua itu kalau dirinya telah menikah dan telah mempunyai anak. "Ini cucumu, Pak," kata Chan sambil menangis dan memukuli kepalanya dengan tangan bapak itu. Saat di pos polisi, kepala polisi ini mendapatkan info terbaru dari anak buahnya. Kalau ciri-ciri mata-mata itu, ia membawa seorang anak kecil yang berusia 5-6 tahun dan tidak bisa berbicara. Ia juga ditemani seorang wartawan yang bernama Chan. Seketika ia merasa menyesal dan langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejar Chan dan Bajrangi. Tetapi saat polisi kembali ke rumah bapak tua tadi, Chan dan Bajrangi sudah kabur. Chan yang seorang wartawan merekam semua kegiatan perjalanan Bajrangi dan Muni. Tiba di sebuah tempat, saat malam Bajrangi mengeluh. Ia ingin memberikan Muni pada polisi saja. Bajrangi pikir polisi bisa mengantarkan Muni kepada orang tuanya. Lalu Chan berkata, "Kamu akan ditangkap dan dipenjara. Lalu Muni kemungkinan besar akan dimasukkan ke panti asuhan." Lalu Chan memberi ide jalan satu-satunya adalah menyiarkannya di televisi. Kemudian Chan menelpon semua televisi lokal, tetapi tidak ada yang tertarik dengan liputan Chan. Dari situ, Bajrangi mulai kuat kembali. Bajrangi sepenganut Dewa Hanuman ini mengatakan, ia rela untuk berdoa di semua tempat suci di negara ini agar Muni bisa cepat bertemu dengan orang tuanya, dan pun membawanya ke tempat suci yang bernama Hajrat Aminsah. Setiba di sana, Chan menyuruh Bajrangi dan Muni untuk masuk ke tempat suci itu. Karena televisi lokal tidak ada yang mau menerima liputannya, akhirnya Chan membuat liputannya sendiri. Ia melaporkan kalau dirinya bertemu dengan Bajrangi yang awalnya ia sangka mata-mata. Ternyata salah. Bajrangi seorang pemuda India masuk ke Pakistan hanya ingin mengantarkan gadis kecil yang tersesat di India. Saat Chan mengupload videonya ke internet, Chan melihat sekelompok polisi yang sedang mencari mereka. Chan pun bergegas dan mengajak Bajrangi untuk pergi dari tempat itu. Saat dalam peristirahatan, Chan menceritakan kalau dirinya sudah mengupload video di internet. Ia berharap kalau video itu bisa membantunya. Ketika mereka melihat ulang liputan Chan, Muni melihat ibunya ada di video itu. Dalam video itu, ibunya terlihat turun dari sebuah bus. Lalu Bajrangi menanyakan jam berapa Chan meliput rekaman itu. Keesokan paginya, Chan dan Bajrangi mendatangi bus itu dan menanyakan kepada supirnya, bus ini sudah melewati kota apa saja, kata Bajrangi. Supir pun mulai menyebutkan satu persatu kota yang telah ia lewati. Saat supir itu menyebut nama kota Sultanpur, Muni pun mengangguk dan mengangkat tangannya. Di sisi lain, tak tinggal diam, polisi pun mengerahkan semua anggotanya untuk mencari Bajrangi. Mereka menghentikan semua mobil bus yang melintas. Chan pun terkejut saat melihat pemeriksaan itu. Bajrangi pun meminta Chan untuk berjanji kalau Chan akan mengantarkan Muni sampai ke orang tuanya. Lalu Bajrangi pun keluar dari mobil. Ia langsung melarikan diri ke bawah bukit. Tapi sayangnya, Bajrangi terkena banyak pukulan oleh polisi. Di sisi lain, Muni akhirnya bisa menunjukkan tempat tinggalnya. Ia langsung berlari ke rumahnya. Dari kejauhan, ibunya melihat seorang gadis kecil yang berlari. Ia menatap terus ke anak gadis kecil itu yang ia sangka anak gadisnya. Ternyata benar, ibunya pun langsung berlari memeluk bahagia anak gadisnya. Saat mereka bertemu haru, lalu terdengar suara letupan. Ternyata Bajrangi dilumpuhkan dengan tembakan. Saat bersamaan, video yang diupload Chan membuahkan hasil. Videonya tersebar ke seluruh warga India dan Pakistan. Kejadian ini pun sampai terdengar ke pemerintahan Pakistan dan India. Pemerintah Pakistan memberikan pujian pada Bajrangi, tetapi pimpinan tertinggi polisi menginginkan Bajrangi mengaku kalau dirinya adalah benar mata-mata India. Di dalam sel, Bajrangi yang lemah tak berdaya terus dipukuli oleh petugas. Lalu komandan polisi menghentikan interogasi itu. Dirinya telah mendapatkan informasi kalau Bajrangi betul-betul mengantarkan anak gadis kecil itu ke Pakistan.
Komandan ini telah menjaga kehormatan negara seumur hidupnya. Kalau sampai pemuda ini dipenjara selamanya di Pakistan, ini akan menodai kehormatan negara Pakistan, katanya. Di lain tempat, Chan mendapatkan telepon dari orang televisi. Ia diminta untuk terus meliput Bajrangi. Chan dengan senang hati langsung meliput. Dalam liputannya, ia berbicara kalau Bajrangi telah dipenjara di Pakistan. Bajrangi hanya mengantarkan gadis kecil yang tersesat, bukan karena harta dan kekayaan, bukan juga karena agama, tetapi karena cinta. Ia meminta sudahi permusuhan ini dan meminta kedutaan untuk melepaskannya. Ia juga meminta kepada semua warga India dan Pakistan untuk pergi ke perbatasan dan mengawal Bajrangi agar bisa pulang ke India. Di perbatasan, petugas menjaga ketat perbatasan itu. Lalu polisi ini menjelaskan, Bajrangi ini pemuda baik yang mengantarkan seorang anak gadis kecil pulang ke Pakistan. Bagaimana kalau itu anakmu? Petugas tetap saja tidak mau membukakan pintu itu. Ia katakan ia hanya menjalankan tugas. Tetapi jumlah kami lebih sedikit, ada banyak ribuan orang di sini. Bajrangi pun akhirnya diperbolehkan melewati perbatasan itu. Semua warga Pakistan dan India berteriak senang sambil menyebut nama Bajrangi. Muni pun yang sudah kembali berubah nama menjadi Syahida berlari ke depan perbatasan untuk melihat Bajrangi. Ia ingin sekali memanggil Bajrangi dan melambaikan tangannya. Ia semakin ke depan perbatasan berharap Bajrangi bisa melihatnya. Ia berusaha berteriak dan melambai, tetapi Bajrangi tak menengoknya. Ia terus berusaha memanggil Bajrangi sambil menangis dan tiba-tiba